Namun sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, supaya kita lebih cinta kepada tanah air, hari ini kita bersama-sama menyanyikan lagu klasik nasional kita terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Bisa? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu. Tiara masuk? Vira? Sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita murojaah sebentar, yaitu surat Al-Kafirun bersama-sama. Bisa? Dimulai dengan ta'awud, nanti lanjut ditutup dengan tasbih. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya tanya dulu nih. Kelas ini yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, itu dia. Terus siapa yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Keren. Terus selanjutnya, setelah menghafal surat Al-Ma'un, saya tanya lagi, siapa yang sudah tahu kandungan dari surat Al-Ma'un? Isi dari surat Al-Ma'un siapa yang sudah tahu? Belum. Nah, pas, berarti hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai surat Al-Ma'un. Selanjutnya, sebelum kita masuk materinya lebih jauh lagi, Pak Ufran akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu pertama, peserta didik mampu membaca dan menghafal surat Al-Ma'un. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok dan kandungan surat Al-Ma'un. Nah, terus selanjutnya, peserta didik mampu menemukan perilaku yang sesuai dengan isi surat Al-Ma'un. Selanjutnya, sebelum kita membahas surat Al-Ma'un lebih jauh lagi, bisa kalian lihat jelas nih? Bisa kita baca bareng-bareng surat Al-Ma'un? Bisa? Kita mulai dari ta'awud dulu, setelah itu sampai selesai dengan tasbih bersama. Kita mulai nih. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk pada materi. Surat Al-Ma'un, bisa kalian lihat di depan. Surat Al-Ma'un memiliki arti barang yang berguna. Memiliki arti barang yang berguna, merupakan surat nomor 100. Kalau di rumah kalian memiliki Al-Quran, dalam Al-Quran itu semuanya berjumlah 114 surat. 114 surat. Surat paling awal sendiri surat apa? Al-Fatihah. Surat yang terakhir surat An-Nas. Nah, sedangkan Al-Ma'un ini itu posisinya berada nomor 107 antara surat Al-Quraisy dan surat Al-Kausar. Berarti ini tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, saya yakin kelas ini pastinya hafalan itu sudah nyampe jauh kalau menghafal. Nah, namun saya tidak akan cross check lebih jauh lagi mana hafalannya. Namun tetap kita hari ini fokusnya pada surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu nomor 107 di Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 7
ini yang harus ingat-ingat. Arti al-ma'un adalah barang berguna. Nomornya 107. Ayatnya ada berapa? 7. Turun di kota. Nah, setelah kita secara umum tahu apa sih al-ma'un itu artinya, selanjutnya di sini kita belajar mengenai ayatnya. Maksud dari ayat per ayat. Pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan aku? Makanya di sini ono gambar ini wajahnya banyak. Oke. Wajahnya banyak. Yang paling gampang yang namanya pendusta itu artinya bohong. Jadi ayat pertama bercerita tentang ciri-ciri pendusta agama. Ayat yang kedua bunyinya gimana? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ada gambar? Saya kasih gambar aja gini. Apa jenenge? Kalau koncone harus saling menolong dan saling menyayangi. Berteman boleh sama siapa saja. Terus ayat yang ketiga. Menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita, contoh yang paling mudah, kalau kita di rumah memiliki makanan, ada jajan lebih, itu kita simpan apa dibagi kalau tanggane? Dibagi. Dibagi. Terus kalau dalam lingkup lebih kecil lagi, dalam sekolah ini temennya ada yang nggak bawa jajan, nggak sanggup, kamu memiliki jajan buah habis dari kantin, sebelahnya es teh, sebelah ini, temenmu sebelahmu nggak bawa sanggup, kalian iming-iming, apa kalian tawari? Mau tawari, tenang, bisa diming-iming, bisa diming-iming. Terus selanjutnya ayat yang keempat, bacaannya fawailun, celakalah orang yang sholat. Lupa, orang sholat kok celaka, Pak? Padahal sholat itu adalah kewajiban umat Islam pertama kali. Selanjutnya dilanjut ayat yang kelima. Siapa sih orang yang celaka dalam sholat? Yaitu orang yang lalai. Maksudnya lalai gimana, Pak? Ini contoh yang paling mudah. Kalau kita mendengar adzan duhur biasanya adzan jam 12. Kamu sudah mendengar adzan, tapi sholat duhur jam 3 kurang 15 menit atau jam 15:45. Itu namanya mengakhirkan sholat lalai. Padahal kalau di sini jam segitu sudah ada asar, mau iya. Subuh. Adzan subuh biasanya adzan subuh jam 4. Kamu sudah mendengar adzan, tapi berhubung dingin, wah nanti dingin, mending tidur. Makanya ada gambar orang tidur, jempoli yang namanya terus bubuk. Nah, itu adalah orang yang celaka melakukan sholat, dalam artian mengakhirkan sholat. Selanjutnya ayat ke-6. Apa bacaannya? Yaitu orang yang riya. Contoh yang paling gampang, ini terjadi biasanya sewaktu pada bulan Ramadan.
pasang status sewaktu sholat raweh. Cekrek. Ayo, cekrek. Sholat raweh dulu guys. Kayak gitu. Ya, terus mau darus Qur'ane sing dicekrek. Cekrek. Darusan dulu guys. Jangan. Oke. Masalah kita beribadah, biarlah urusannya sama Allah. Biar ditulis sama dengan malaikat. Siapa pencatat amal baik buruk? Rakib. Biar mereka yang status gak sah ngerti lah gak pokok. Ya, itu. Terus yang terakhir wayamnahu, yaitu enggan memberikan bantuan. Ono temene jatuh, kalian tolongi apa kalian guyuse? Guyuse, iya. Oke, ditulung. Ya, apa diguyuse baru ditulungi? Tolongi dulu baru diguyu. Mana? Tetap ditolong. Oke. Oke. Terus selanjutnya setelah kita mengetahui arti per ayatnya, di sini Pak Ufran munculkan isi kandungannya, ringkasnya. Intinya dari surat Al-Ma'un itu tadi sudah kita baca bareng-bareng, ada 5 ciri pendusta agama, yaitu pertama apa? Menghargai anak yatim. Yang kedua, 3, 4, 5, nyampe sini ada yang ditanyakan? Ya, Mas Alif? Apa yang dimaksud dengan lalai terhadap sholatnya? Ada yang tahu? Maksud dari lalai dalam sholatnya. Ada yang tahu? Oke, terima kasih Mas Alif. Lalai dalam sholat, dalam artian ya kita melakukan sholatnya, namun tidak tepat. Contoh yang paling mudah gini, kalian berangkat ke sekolah, mulai pelajaran jam berapa? Jam 7. Kamu berangkatnya jam 9. Boleh apa enggak? Tidak. Setelah iya, sama halnya itu. Sholat duhur itu antara dari jam 12 sampai jam 2, ya kan? Kamu boleh sholat duhur sewaktu sore hari, jam 6 mungkin? Boleh? Tidak. Makanya itu sholat harus tepat. Nah, ini nanti Pak Ufran akan menunjuk salah satu siswa. Setelah itu siswanya maju ke depan. Setelah maju ke depan, nanti siswa tersebut nanti menunjuk teman yang lainnya. Jadi bukan Pak Ufran yang menunjuk, tapi teman kalian yang maju ke depan. Untuk ngapain Pak? Membacakan surat Al-Ma'un. Bisa kita mulai? Bisa. Ini nanti Pak Ufran menunjuknya ngaca. Saya minta tolong Mas Yud maju ke depan. Nah, sebentar saya matikan ini. Nah, ini Mas Yogi akan Mbak Ufron kasih tugas untuk membacakan salah satu ayat dari surat Al-Ma'un. Lah nanti setelah Mas Yogi selesai membaca, nanti gilirannya Mas Yogi untuk menunjuk salah satu dari kalian. Ya, siap kita mulai? Siap. Mas Yogi, Pak Ufron minta dibacakan surat Al-Ma'un ayat yang ayat pertama dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi
Betul? Betul. Terus selanjutnya, Mas Yogi menunjuk siapa? Mbak Tiara. Silakan maju. Mas Yogi duduk dulu. Mbak Tiara membaca tadi ayat berapa? Mas Yogi minta ayat berapa? Ayat ke 5. Siap? Siap, silakan. Betul? Betul. Terus selanjutnya Mbak Tiara untuk siapa? Mas Ali minta ayat berapa? Ayat 2. Oke, silakan duduk Mbak. Mas Ali, Mas. Nah, deg-degan ya. Mas Ali tadi diminta membaca ayat yang kedua. Silakan dibaca. Itulah orang yang mendaki anak yatim. Oke. Setelah kalian menghafal surat Al-Maun, paling tidak kalian juga harus tahu bagaimana tulisan dari yang sudah kalian hafalkan. Nah, ini nanti kita akan pindah ke perpus. Ngapain Pak? Kita nanti di sana untuk menulis surat Al-Maun dengan menggunakan komputer. Nanti sebelum ke sana kita bagi dulu. Saya bagi dulu menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 cewek, ya. Kelompok 2 ada Mas Yogi, Mas Alis dan temannya. Dan ini adalah kelompok 3. Sudah dapat komputernya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, tadi sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang cewek sebelah depan saya ini kelompok 1, kanan ini kelompok 2, yang sini 3 itu adalah kelompok 3. Oke. Nah, ini tadi harusnya kelompok 3 ada 4 ya. Namun berhubung komputernya di sebelah kanan saya, berarti saya gabung di sini. Enggak apa-apa ya. Kelompok 3 berani ya. Keren. Oke, terus selanjutnya ini saya bagi tugasnya. Nanti per kelompok 1 anak dapat 1 ayat. Pagi. Jadi depan saya Tiara ayat yang pertama, kedua Mbak Vira ayat yang kedua, Dania dan Arista seterusnya 1 ayat. Begitu G? Paham semuanya? Paham. Kelompok sini yang kelompok 2 sama saja. Kelompok 3 ya 1 ayat. Bisa kita mulai? Bisa? Oke, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan tunjuk jari, G. Kalau ada pertanyaan nanti tunjuk jari. Sekarang bisa langsung dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Silakan. Gimana nggak bisa lihat? Nah, tugasnya tadi mengetik surat Al-Maun sesuai ayatnya masing-masing sudah selesai? Sudah. Nanti akan saya cek satu-satu gimana kebenaran. Gitu Ki? Tenang, enggak apa-apa. Pak, nek salah gimana Pak? Enggak apa-apa. Karena kita masih kelas. Nah, selanjutnya kita juga akan mengerjakan soal di komputer ini. Nah, kalau kalian melihat di layar komputer kalian, di situ ada soal, ada 20 soal. Itu ketik nama lengkap kalian. Sudah? Kalau sudah, klik
berikutnya. Di situ ada 20 soal bisa kalian kerjakan. Itu mengenai soal surat Al-Maidah. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Oke, sudah selesai? Sudah. Nilainya gimana? Keren. Oke, berarti apa? Kalian lebih enjoy mengerjakan menggunakan komputer daripada mengerjakan biar gak bosan ya berarti. Ya. Oke. Besok lagi minggu depan berarti nih pas pelajaran saya ya, pas pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus, berarti sudah ada peningkatan mungkin dengan kita menggunakan alat elektronik, kita menggunakan alat digital, kalian lebih bersemangat dalam belajar. Gitu, oke? Jadi nanti nilai yang sudah kalian kerjakan akan masuk dalam database saya. Nanti nilai yang di atas KKM akan mendapatkan pengayaan, di bawah KKM mendapatkan remi. Oke, begitu. Nah, sebelum Pak Gufran akhiri, oke, Pak Gufran pengen bertanya dulu. Tadi kita sudah belajar mengenai surat apa? Al-Maun. Ada 5 ciri pendusta agama. Apa saja? 1. Orang yang berbuat jahat. 1. Menghati anak yatim. 2. Enggan memberi bantuan. 3. Lalai dalam sholat. 4. Ria pintar. 5. Tidak mau membantu atau enggan membantu menggunakan barang yang berguna. Nah, inti dari ini yang Pak Gufran garis bawahi adalah jangan sampai kita lalai dalam sholat. Ye, cuma sampai sini ada yang tanyakan? Tidak? Oke, sebelum Pak